Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Kita masuk kepada bab, pembahasan kita adalah di kitab Mawarith, yaitu bab fi asbabil irthi wa bayanil warathah. Bab sebab-sebab mewarisi dan penjelasan tentang ahli waris. Yani apa saja, apa itu warisan dan siapa-siapa ahli waris itu. Al-irthu huwa intiqalu malil mayyiti ila hayyin ba'dahu hasba ma syara'ahu Allah. Warisan atau mewarisi juga boleh. Huwa adalah berpindahnya harta si mayat kepada orang yang masih hidup setelahnya, sesuai yang disyariatkan oleh Allah. Perpindahan harta si mayat kepada yang masih hidup setelahnya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Warisan ini lahu asbabun thalathah. Ada 3 faktor penyebab bisa mewarisi. Sebab-sebab mewarisi ada 3. Awwaluha ar-rahim. Yang pertama hubungan rahim. Ayil qarabah. Maksudnya adalah kekerabatan. Wahum qarabatun nasab. Yaitu mereka yang ada hubungan kekerabatan nasab. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Orang yang memiliki hubungan rahim itu ada yang lebih berhak terhadap sesamanya menurut kitabullah. Sawa'un qarubatil qarabatu minal mayyiti aw ba'udat idza lam yakun dunaha man yahjubuha.
Sama hukumnya, apakah kekerabatan itu dekat dengan si mayat atau jauh. Selama tidak ada yang menghijabnya. Yang dekat sekali berarti tidak ada menghijabnya. Yang jauh tapi tidak ada menghijabnya, sama aja. Sama-sama mewarisi. Wa tashmalu usulan wa furu'an wa hawasyiya. Karib kerabat yang disebutkan di sini secara nasab meliputi usul, furu', hawasyi. Al-usul, usul yakni sumber atau pokok. Humul aba wal ajdad wa in alau bimahdidz dzukur. Usul itu adalah bapak, kakek, dan seterusnya sampai ke atas dengan jalur laki-laki. Itu usul. Furu' cabang adalah humul aulad wa auladul banin wa in nazalu. Mereka itu adalah anak, aulad itu anak laki-laki dan anak perempuan. Dan anak-anak dari anak laki-laki. Seterusnya. Jadi kalau katih itu usul. Dengan jalur laki-laki. Kalau ke bawah itu adalah furu' dengan jalur laki-laki. Wal hawasyi yakni pinggiran. Ya, cabang misalnya. Cabang kiri kanan, sayap. Humul ikhwah wa banuhum wa in nazalu wa amam wa in alau wa banuhum wa in nazalu. Mereka itu adalah saudara-saudara. Kiri kanan. Dan anak-anak mereka atau paman, berarti saudara bapak. Dan seterusnya. Dan anak-anak mereka. Ya, anak-anak mereka. Inilah yang dimaksud dengan ar-rahim. Orang-orang yang terkait dengan hubungan kekerabatan nasab. Maka karena keterkaitan dari nasab ini, dia berhak mendapatkan warisan. Selama tidak ada yang menghijabnya atau menghalanginya. Yang kedua adalah nikah. Yaitu pernikahan. Wa huwa aqduz zawjiyyatis sahih. Itu akad pernikahan yang sah. Walau lam yahsul bihi wat'un wala khalwatun. Walaupun tidak sempat berhubungan badan dan tidak juga sempat berduaan. Seorang misalkan akad pagi, sudah selesai akad, pulang, kecelakaan misalnya.
meninggal. Atau tahu-tahunya dia meninggal. Belum sempat bergaul, malahan belum sempat ya berduaan. Maka semata-mata karena dia diikat oleh pernikahan, akad nikah, maka si perempuan sudah berhak menerima warisan dari laki-laki jika meninggal itu laki-laki, atau si laki-laki mendapatkan dari wanita jika yang meninggal itu adalah wanita. Li'umumi qawlihi ta'ala, karena keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagimu separuh apa yang ditinggalkan oleh istrimu, dan walahunna rubu'u mimma taraktum, bagi mereka perempuan istri mereka mendapatkan seperempat dari apa yang kamu tinggalkan. Surah An-Nisa ayat 12. Wa yatawarathu bi'aqdi zawjiyati az-zawjani minal janibaini. Kedua suami istri saling mewarisi disebabkan oleh akad pernikahan. Si istri mewarisi suami, suami mewarisi istri. Fakullun minhuma yarithul akhar lil ayatil karimah. Masing-masing mewariskan yang lain disebabkan ayat yang mulia tadi. Wa yatawarathu bihi zawjani aidan fi iddati talaq ar-raj'i. Suami istri juga saling mewarisi apabila mereka sedang dalam masa iddah talak raj'i. Talak pertama dan talak kedua. Kalau misalkan ada terjadi perselisihan antara suami istri, marah suami, apalagi berhubungan dengan harta, ya, lalu si suami marah, dia ditalak istrinya dengan anggapan supaya istrinya tidak mendapatkan warisan. Setelah dia talak, jatuh talaknya sah, meninggal dia. Ya, maka si istri pada saat setelah ditalak itu adalah masa iddah. Masa iddahnya masih masa iddah raj'i yang dibolehkan dia kembali lagi, ya, yaitu pada talak pertama dan talak kedua. Li'anna raj'iyah zawjatun, karena talak raj'i maka dia masih istri. Wa qauluhum, ungkapan mereka, aqduz zawjiyatus sahih, dengan akad pernikahan yang sah, yakhruju bihil aqdu ghairus sahih, maka keluarlah dari kategori ini akad pernikahan yang tidak sah. Seperti nikah tanpa wali, ya, atau nikah yang dilarang, nikah sighar. Fala tawarutha bin nikahil fasid. Tidak ada pernikahan, tidak ada pewarisan disebabkan oleh nikah yang rusak, yang tidak sah. Lianna wujudahu ka'adamihi. Karena pernikahannya itu dianggap tidak ada. Karena tidak sah. Yang ketiga, wala'ul ataqah. Yang ketiga, wala' dikarenakan memerdekakan budak.
wa huwa asabah. Yaitu seorang berhak mendapatkan warisan dengan jumlah yang tidak ditetapkan. Asubah, ya berapa tersisa. Sababuha, loh kenapa dia bisa mewarisi? Jadi si A dengan si B ini dia bukan badu sanak, bukan suami istri. Tapi si B dimerdekakan oleh si A. Jika si B meninggal dunia, si A berhak mendapatkan warisan dari harta si B. Apa faktor penyebabnya? Penghubungnya apa? Penghubungnya yaitu sababuha ni'matul mu'tiq ala raqiqihi bil itqi. Karena yang memerdekakan sudah memberikan nikmat, jasa, budi terhadap budaknya dengan memberikan kemerdekaan. Dan itu adalah nikmat. Seakan-akan dia hidup baru. Dan begitu juga ketika seorang bertanya tentang bisakah seorang anak membayar jasa, membalas jasa orang tuanya? Tidak. Kecuali satu. Apabila orang tuanya adalah budak, lalu dia merdekakan. Selebihnya dari itu tidak ada lagi. Maka berapapun kita memberikan, berapapun diminta oleh orang tua kita, berapapun pelayanan yang kita berikan kepada orang tua kita, belum bisa membalas budinya. Nah, orang yang memerdekakan budak ini, dia mendapatkan hak dari sisa harta warisan tanpa ditentukan. Faktor penyebabnya adalah karena dia memberikan jasa atau budi kepada budak. Fayurathu biha min janibin wahidin faqat. Maka mewarisi dari satu pihak saja. Fal mu'tiqu yarithu 'atiqahu dunal aks. Maka orang yang memerdekakan dapat mewarisi harta budak sahaya yang dia merdekakan. Tapi tidak sebaliknya. Kalau majikannya meninggal dunia, yang dimerdekakan tidak dapat. Ya. Wa yakhluful mu'tiqa min ba'dihi asabatuhu bin nafsi dunal asabati bil ghairi au ma'al ghair. Adapun sepeninggal majikannya, ahli warisnya ya mewarisi harta mantan budak itu adalah asabah majikannya. Wa yakhluful mu'tiqa min ba'dihi asabatuhu bin nafs. Asabah dari mu'tiq ini siapa dia? Kaum laki-laki dari yang mu'tiq. Dia dapat mewarisi juga dari budak. Misalkan budaknya meninggal, ternyata majikannya lebih dulu meninggal. Ya, apakah habis
hak warisan untuk majikannya? Enggak. Bisa digantikan oleh kaum asobahnya, ya, yang laki-laki, anaknya, bapaknya, kakeknya, saudaranya. Tapi itu nanti ya berurut. Dunal asabah bil ghairi au ma'al ghair. Tidak termasuk di dalamnya asabah bersama yang lain atau dengan yang lain. Tapi memang asabah langsung. Dia adalah kaum laki-laki. Itulah yang akan mendapatkan asabah kecuali suami. Suami bukan asabah. والدليل على التوريث بالولاء قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمات النسب. Dalil argumen terhadap pewarisan ya dengan wala, yaitu sabda Nabi SAW, al-wala yaitu memerdekakan budak adalah daging seperti dagingnya nasab, atau bisa juga kekerabatan yang sama dengan kekerabatan nasab. Ini riwayatkan Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan Hakim. Fashabbaha al-wala'a bin nasab wan nasabu yurathu bihi fakadzalika al-wala'. Wa hadza bil ijma'. Maka Nabi SAW menyamakan wala dengan nasab. Nasab bisa diwarisi. Ya, begitu juga dengan wala. Wala bisa diwarisi. Wa hadza bil ijma'. Ini adalah sepakat ulama. Wa fi sahihaini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal wala'u liman a'taq. Sesungguhnya wala, hak wala tadi adalah bagi orang yang memerdekakan. Jadi ada 3. Yang pertama, ar-rahim. Yang kedua, akdun nikah atau nikah. Yang ketiga, al-itq aw wala, wala'atul itq. Baik. Aqsamul warathati bi'tibar al-jins. Pembagian-pembagian atau macam-macam ahli waris berdasarkan jenis kelaminnya. Al-warathatu yanqasimuna bi'tibar al-jinsi ila dhukurin wa inath. Warasah ahli waris dibagi dengan dilihat kepada jenis kelamin, terbagi kepada 2, laki-laki dan perempuan. Ya, cuma itu, enggak ada yang lain. Tidak ada apa? Tidak di dalam Google apa pilihannya? Di Google. Tidak hanya laki-laki perempuan, ada satu lagi apa? Di internet tuh orang yang melegalkan LGBT. Ya. Manusia ini hanya terbagi 2, laki-laki atau perempuan. Bencong pun dia masukkan kemana? Kemana kecenderungannya? Wanita yang tomboy, kemana kecenderungannya? Dia pedusi. Tapi lagak-lagak laki-laki, ini tetapnya pedusi. Ya. Kalau seandainya dia memiliki 2 kelamin, maka dihukum kepada mana yang dominan.
laki-laki atau perempuan. Al-warithuna minadz-dzukuri 'asharah. Laki-laki yang mewarisi itu ada 10. Ya. Siapa mereka? Al-ibn, anak. Wa ibnuhu, anak dari anak laki-laki. Yang pertama anak laki-laki, kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki. Wa in nazala bi mahdidz dzukur, walaupun terus menerus tapi dengan jalur laki-laki. Tidak jalur mamak dah. Jalur laki-laki. Liqauli ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Karena firman Allah yang berbunyi, Allah mewasiatkan kepadamu terhadap anak-anak laki-lakimu terhadap anak-anak kalian, bagi yang laki-laki dia mendapatkan seperti jatah 2 orang anak perempuan. Wa ibnul ibn yu'addu ibnan. Anak dari anak laki-laki dianggap sebagai anak. Liqauli ta'ala ya bani Adam, wahai anak Adam. Kita ni anak Adam. Baik. Tadi anak laki-laki, kemudian yang kedua anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya. Yang kedua al-ab, bapak. Wa abuhu, bapak dari bapak. Wa in ala bi mahdidz dzukur. Begitu seterusnya ke atas tapi dengan jalurnya laki-laki. Ka abil ab wa abil jad. Bapaknya bapak dan bapaknya kakek. Qauli ta'ala wa li abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus. Bagi kedua ibu bapaknya masing-masing mereka mendapatkan 1/6. Wal jaddu abun wa qad atlaqahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudus. Kakek itu juga bapak. Ya. Dan Nabi telah memberi faqad a'tahu Nabi as-sudus. Nabi telah memberikannya 1/6. Sudah berapa tuh? 4. Anak laki-laki dari anak laki-laki, kemudian bapak dan kakek. Yang berikutnya al-akh mutlaqa, saudara secara umum. Saudara ini juga terbagi 3. Saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Sawan kana syaqiqan, kanduang. Syaqiqan, yaitu karean. Auli ab, auli Apakah saudara kandung atau saudara sebapak atau saudara seibu. Qauli ta'ala, istaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. In imru'un halaka laysa lahu waladun walau ukhtun falaha nisfu ma tarak. Seorang meninggal dunia, dia tidak memiliki anak. Dia memiliki saudari. Maka saudari itu mendapatkan separuh yang dia tinggalkan. Wa huwa yarithuha.
si laki-laki ini kalau seandainya dia hidup, yang meninggal adalah perempuan, ukhtunya, dia juga akan mewarisi illam yakun laha walad, jika dia tidak memiliki anak. Wa fi hadhihi wa fi fa hadhihi fil ikhwati li ghairil Ini adalah dalam saudara-saudara yang tidak sehubungan dengan, tidak seibu. Wa qawli fil ikhwati lil firman Allah tentang saudara seibu, in kana rajulun yurithu kalalatan aw imra'atun wa in kana rajulan yurathu kalalatan aw imra'atun walau akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Apabila seseorang meninggal dunia, baik laki-laki maupun yang perempuan, yang tidak meninggalkan ayah. Kalalah ini tidak punya ayah, tidak punya anak. Imra'atun, tapi dia mempunyai seorang, tidak memiliki anak. Imra'atun walahu akhun au ukhtun, dia memiliki saudara laki-laki seibu atau saudara perempuan seibu. Falikulli wahidin minhum as-sudus, masing-masing di antara jenis saudara itu mendapatkan sudus 1/6 warisan. Baik, yang berikutnya ibnul akh li ghairi putra dari saudara laki-laki selain dari ibu. Amma ibnul akh li fala yarithu li'annahu min dhawil arham. Anak dari saudara seibu itu tidak mewarisi. Saudara seibu tidak mewarisi. Saudara sebapak mewarisi. Saudara kandung mewarisi. Anak dari saudara. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah paman. Li ghairi ummin wa ibnuhu wa in nazal bi mahdh dhukur. Paman, yaitu saudara laki-laki bapak. Itu paman. Baik dia adalah paman sekandung atau paman sebapak. Tidak seibu. Wa in nazala bi mahdh dhukur, walaupun dia turun dengan hanya jalur laki-laki. Karena Nabi SAW bersabda, alhiqu al-faraidha bi ahliha fama baqiya falil awla rajulin dzakar. Kata Nabi SAW, berikanlah semua faraid bagian yang telah ditentukan kepada orang yang berhak. Jika masih tersisa, maka menjadi milik laki-laki yang paling utama. Kemudian yang berikutnya adalah az-zawj, suami. Qauli ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagimu separuh apa yang tinggal, oke? Istrimu. Yang ke-10 adalah dzul wala, orang yang memiliki wala.
wa huwal mu'tiq aw man yahullu mahallahu. Yani orang yang memerdekakan atau orang yang memposisikan dirinya sebagai mu'tiq. Karena Nabi SAW bersabda, al-wala' lahmatun ka lahmati an-nasab wa qawlihi wa innamal wala'u liman a'taq. Maka ini yang 10. Siapa yang bisa mau ulangi? 10. Pertama, ya. Ya. Anak laki-laki dari anak laki-laki, kemudian bapak, kakek, kemudian saudara, ya. Sebapak, seibu, sekandung, kemudian anak saudara selain dari yang seibu, kemudian paman, anak paman, suami, dan wala. Ada 10. Kalau dirinci lagi, dia menjadi 15. Siapa yang bisa menyebutkan dia menjadi 15? Coba cari. Kalau secara umum sudah ditentukan tadi. Saudara, anak saudara, paman, anak paman gitu ya. Sudah dapat? Anak pertama. Anak dari anak laki-laki. 2. Bapak dari bapak, yakni kakek. Kemudian saudara. Saudara ini ada 3. Saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Dan jadi berapa? 7. Anak saudara sekandung, anak saudara sebapak. Oke, sudah? 9. Anak saudara seibu enggak? Paman kandung, paman sebapak. Paman seibu tidak. Ya. Kemudian anak paman sebapak, sekandung, anak paman sebapak. Kemudian suami dan wala. Jadi 15. Oke? Nah. Al-warisun minan nisa ada 7. Yang mewarisi dari perempuan itu ada 7. Yang pertama bint, anak perempuan. Yang kedua bintul ibn, bukan binti-binti. Bintu ibn. Wa in nazala abuha bimahdi dzukur. Walaupun bapaknya ke bawah terus, tapi jalur laki-laki.
Jadi keponakan perempuan dari anak perempuan, dari saudara perempuan tidak dapat. Kemudian al-um, al-jaddah, nenek. Baik. Wal ukht, saudari perempuan. Wal zaujah, dan mu'tiqah. Ada 7. Saya ulangi, anak perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan, kemudian ibu, nenek, istri, dan yang memerdekakan. Dengan rincian dia mendapatkan 10. Di mana rincinya? Di mana rincinya? Pertama, anak perempuan. Yang kedua, anak perempuan dan anak laki-laki. Sudah 2. Kemudian ibu. Ya. Kemudian nenek. Nenek ini ada 2. Nenek ibu 1, nenek bapak 1. Ya. Kemudian saudari. Saudari ini ada 3. Saudari sekandung, saudari sebapak, saudari seibu. Kemudian apa lagi? Enggak. Kan sudah tadi di atas. Anak perempuan dari saudara laki-laki enggak dapat. Anak laki-laki dari saudara laki-laki dapat. Istri dan mu'tiqah. Jadi 10. Dapat 10. Nanti hilang dia. Mu'tiqah itu perempuan yang memerdekakan budak. Kalau bapaknya memerdekakan, lalu yang memerdekakan ini tidak punya anak laki-laki. Siapa yang mewariskannya? Wala itu ayah dari yang memerdekakan, atau saudara, atau paman, dan seterusnya. Dia tidak pindah kepada kaum laki perempuan, enggak pindah. Karena pindahnya adalah asal. Baik. Kalau kita lihat rinciannya, dalilnya yang pertama adalah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadhil unsayyin. In kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf. Ya. Ibu dan nenek fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Yani ibu dan nenek sama dengan ibu juga. Sebagaimana kakek juga bapak. An Buraidah marfu'an lil jaddati as-sudusu illam yakun dunaha Untuk nenek ini dapat 1/6 jika tidak dihalangi atau jika ibu tidak ada. Jika tidak ada ibu, nenek dapat. Tapi kalau ada ibu, nenek nggak dapat. Dia terhalang. Saudari mutlakan, syaqiqan, wa li lil ab wa li
wa in kana rajulun yurathu dan seterusnya ya. Az-zaujah tadi sudah dalil walahunna rubu' mimma taraktum. Al-mu'tiq innal wala' liman a'taq. Hadhihi jumlatul warithin min dzukur wal inath. Ini adalah kumpulan semuanya yang mewarisi laki-laki dan perempuan. Inda tafsil ketika dirinci ya bulughur rijalu 15 wa tablughul inathu 10 fa yu'rafu dzalika bi ta'ammul ruju' ila al-masadir. Wallahu alam. Wallahu taala alam. Ya, ketika dirinci dia sampai yang laki-laki 15, yang perempuan jadi 10. Semuanya adalah 25 orang yang bisa mewarisi. Tapi tidak semuanya langsung mewarisi. Selama ya tidak ada hijab, maka dia mewarisi. Taib. Anwa'ul warathah bi'tibari irth. Macam-macam warisan dipandang kepada macam-macam ahli waris dipandang dari sifat mewarisinya. Atau berdasarkan warisan yang diterima. Macam-macam ahli waris berdasarkan warisan yang diterima. Wal warathatu bi'tibari irthi thalatha anwa'. Ahli waris berdasarkan warisan yang diterima itu menjadi 3 golongan. Nau'un yarithul bil fard. Ahli waris yang menerima secara fard, yaitu secara jatah yang ditentukan. Wa nau'un yarithu bit ta'sib. Macam yang kedua adalah yang mewarisi dengan bagian yang tidak ditentukan. Yang dinamakan dengan asabah. Masih ada tersisa, dia dapat. Kalau enggak agak tersisa, enggak dapat dia. Wa naw'un yarithu likaunihi min dzawil arham. Dan ada pula mewarisi karena termasuk dzawil arham, karib kerabat. Fasahibul fard, orang yang di bagian pertama, yaitu jatah yang telah ditentukan, ukuran yang sudah ditentukan, wa huwa alladhi ya'khudhu nasiban muqaddaran syar'an la yazidu illa birraddi wa la yanqasu illa bil 'aun. Yaitu orang yang mengambil jatahnya dengan jatah yang telah ditentukan secara syariat, maka dia tidak bisa ditambah kecuali dengan rad namanya. Apabila jumlah yang diwarisi lebih banyak daripada ahli waris. Masih tersisa nih. Kemana? Nah, lalu dikembalikan lagi, ditambah lagi. Dan tidak juga bisa dikurangi nilainya kecuali dengan aul. Aul ini apa? Jika pembaginya lebih besar daripada yang dibagi. Barangnya berkurang, maka dikurangi rata. Ya. Yang kedua asabah. Asabah humul ladzina yarithuna bila takdir. Asabah itu adalah orang yang mewarisi tanpa ditentukan jatahnya. Wa dzawil arham humul ladzina yarithuna 'inda 'adami ashabil furudi ghairi zaujaini wa 'adamil asabat. Dzawil arham, karib kerabat adalah mereka yang mewarisi ketika tidak ada orang-orang yang mendapatkan furud, fard atau ketentuan tadi selain dari suami istri, dan juga tidak ada asabah. Ya, suami istri ada, meninggal istri berarti ada suami. Dia tidak punya lagi saudara-saudara yang lain.
kecuali karib kerabatnya. Ya, misalkan dia punya keponakan perempuan dari saudaranya perempuan. Saudaranya enggak ada lagi. Maka dzawil arham tadi nanti mendapatkan. Wadul furud 10 asnaf. Orang-orang yang ditentukan untuk mendapatkan faraid ini atau jatahnya ada 10 golongan. Suami istri, zaujan, abawan ibu bapak, waljad kakek, wal banat anak perempuan, wa banatul ibn anak perempuan dari anak laki-laki, wa akhwatu min kulli jihatin saudari-saudari perempuan dari segala sisi, wal ikhwatu minal ummi dzukura wa inatha, yakni saudara laki-laki atau perempuan dari si ibu. Ya insyaallah nanti akan dijelaskan. Kemudian ada yang perlu kita tambahkan, mungkin nanti ada penghalang nanti ya. Tapi enggak apa-apa, sekarang kita sebutkan bahwa warisan itu terhalang disebabkan oleh tiga faktor. Warisan terhalang disebabkan 3 faktor. Pertama, karena beda agama. Beda agama. Jika meninggal dunia adalah muslim, kemudian ahli warisnya ada yang non-muslim, maka dia tidak menerima warisan. Yang kedua, karena membunuh. yakni si fulan meninggal dunia karena dibunuh oleh salah satu ahli warisnya. Maka yang membunuh itu tidak bisa mendapatkan warisan. So kalau seandainya dapat, tentu dia akan bunuh. Ya. Yang ketiga, karena statusnya budak. Jika seandainya seorang bapak meninggal dunia, ternyata anaknya ada yang berstatus budak. Maka anak yang berstatus budak tidak bisa mewarisi bapaknya. Kenapa? Karena kalau dia mewarisi, hartanya akan diambil oleh majikannya. Selain dari itu tidak ada yang bisa menghalangi warisan. Walaupun bersumpah bapaknya, karena anaknya mengerengkangkan, katanya ang tidak ada nagih warisan. Tidak bisa. Ya, tidak bisa untuk menghalangi anaknya mendapatkan warisan. Maka ahli waris itu pasti dapat jika tidak ada yang menghalanginya. Ya, dia akan dapatkan warisan. Makanya hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam awal-awal surat Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya, ulaika humul warithun, mereka adalah ahli waris, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yang mereka mewarisi surga firdaus dan mereka kekal dalamnya. Berarti apa? Mesti dapat. Ya, mesti masuk ke dalam surga. Karena dia sudah ahli warisnya. Baik. Ini dulu pembahasan kita, ya. Nanti udah mulai kita akan membagi-baginya. Ini dapat berapa. Biasanya itu sudah mulai agak bakari kanyang. Baik. InsyaAllah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini ada pertanyaan. Jika seorang nenek suaminya sudah meninggal, menggadaikan hartanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya,
kemudian si nenek meninggal. Apakah hutang nenek tersebut menjadi tanggungan ahli waris dan anak-anaknya? Jika anak-anaknya satu demi satu meninggal, namun hutang tersebut masih belum terlunasi karena banyaknya, karena dihutang dengan harga emas. Apakah hutang tersebut menjadi tanggungan cucunya lagi? Jika seandainya seorang punya hutang, maka yang untuk membayar hutangnya itu adalah harta yang ditinggalkan. Kalau kasus tadi seorang nenek berhutang untuk keperluan makannya dan anak-anaknya, cucunya. Ketika dia meninggal dunia, bayarlah dengan apa yang dia miliki. Dia miliki tanah, dia bayar dengan tanah. Ya, dia punya rumah, dibayar dengan rumah. Karena itulah warisan. Sebelum membagi warisan, bayar hutangnya dulu. Nah yang terjadi adalah dia punya warisan tapi tidak mau dibayar. Ya, dia punya rumah tidak mau dijual rumahnya untuk membayar hutang. Sebenarnya apabila seorang yang meninggal dunia punya hutang dan dia tidak memiliki harta untuk membayar hutangnya, terakhir dari kasusnya atau terakhir Nabi menjamin dia membayar. Tapi betul-betul tidak ada lagi harta yang akan membayarnya. Karena warisannya itu, karena hutang tidak bisa diwarisi kepada anaknya. Ya, kecuali anaknya akan bayar jika seandainya harta orang tuanya ada. Ya, harta orang tuanya ada, dia bayar dengan harta orang tuanya. Tapi kalau tidak ada harta orang tuanya sama sekali, maka ya hutang itu tidak ditanggungkan kepada anak. Nah sekarang misalkan gadai menggadai, bukankah tanah yang ada itu adalah jaminan? Ya, bayar dengan itu, selesai sudah. Oh itu kan pusako tinggi, daripada hutang kita terus menerus, sudah bayarkan dengan itu. Ya, selesai. Sehingga kita lepas dari riba. Tapi ini turun-temurun sampai ada salah satu dahulu tahun berapa ya, 2010 atau 2011. Seorang menawarkan kepada kami tanah kurang lebih 1,5 hektar di salah satu daerah di Kota Padang ini, yang mana dia lihatkan surat gadainya kalau nggak salah tahun 1930 atau 42. Ya, di mana hutangnya yang digadai waktu itu kalau nggak salah 163 rupiah. Uangnya aja sekarang nggak ada. Ya, kalau diuangkan sekarang tanahnya itu sudah lebih dari 1 M. Hutangnya dulu 163 rupiah, bukan emas, bukan rupiah emas, ya rupiah. Uangnya nggak ada lagi rupiah kayak gitu tuh. Ya, kalau berhutang dengan uang, kembalikan dengan uang. Berupa hutang dengan emas, kembalikan dengan emas. Ya, jadi kalau seandainya ada yang mau suka menghutangkan orang, lebih baik hutangnya dengan emas. Ya, dia butuh uang misalkan 3 juta, sudah kasih aja 3 emas. 3 gram. 3 gram. Kapanpun dia mau mengembalikan 3 gram juga. Ya, tapi kalau kasih dia 3 juta, 10 tahun yang akan datang, 3 juta itu menjadi 1 gram. Yang tadinya mungkin sudah bisa 2,5 atau 3 gram misalkan, menjadi 1 gram.
Wallahu ta'ala alam. Jadi anak hutang tidak bisa diwariskan, tapi ingat kalau dia menggadaikan berarti ada barang yang digadaikan. Seharusnya dibayarkan itu sebagai melunasi hutang neneknya. Wallahu a'lam. Tapi demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.